Halo guys, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Adinda Paskasia, Amelia Nurhikmah, Anastasia Claudia Trimaharani, Angelica Florencia Ilen, Andi Putri Sinta Dewi, Berta Agnes Paris. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu penyakit gastritis dan kanker serviks. Yuk simak baik-baik, apa sih kedua hal dari penyakit tersebut. Definisi gastritis. Gastritis merupakan peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini dapat menyebabkan pembengkakan lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superficial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Etiologi gastritis. Penyebab utama gastritis adalah bakteri, Helicobacter pylori, virus, dan parasit. Patofisiologi gastritis. Ketidakpatuhan terhadap pola makan, obat-obatan, alkohol, garam empedu, zat iritan lainnya dapat merusak mukosa lambung. Mukosa lambung berperan penting dalam melindungi lambung dari autodigesti oleh asam klorida dan pepsin. Bila mukosa lambung rusak, maka terjadi difusi asam klorida ke mukosa lambung dan asam klorida akan merusak mukosa. Kehadiran asam klorida di mukosa lambung menstimulasi perubahan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merangsang pelepasan histamin dari sel mas histamin, akan menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga terjadi perpindahan cairan dari intrasel ke ekstrasel dan menyebabkan edema serta kerusakan kapiler sehingga timbul perdarahan pada lambung. Faktor risiko gastritis. Yang pertama ada pola makan, lalu kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, konsumsi kopi, stres, jenis kelamin, dan usia. Komplikasi yang disebabkan oleh gastritis. Yang pertama, gastritis akut. Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh gastritis akut adalah perdarahan saluran cerna bagian atas atau SCBA berupa hematomesis dan melena. Dapat berakhir dengan shock hemoragik. Khusus untuk perdarahan SCBA perlu dibedakan dengan tukak peptik. Lalu yang kedua, gastritis kronis. Perdarahan saluran cerna bagian atas, ulkus, perforasi, dan anemia karena gangguan absorpsi vitamin B12. Selanjutnya ada pencegahan gastritis. Yang pertama itu ada pencegahan primar, yaitu promosi kesehatan terkait pola hidup sehat. Lalu tahap kedua ada pencegahan sekunder, yaitu screening atau deteksi dini penyakit. Lalu yang ketiga ada pencegahan tersier, yaitu kontrol kesehatan dan pengobatan herbal. Selanjutnya, ada proses terjadi gastritis. Jadi, gastritis terjadi karena pada saat tersebut perut yang harusnya diisi malah dibiarkan kosong atau ditunda pengisiannya. Apabila seseorang terlambat makan sampai 2-3 jam, maka asam lambung yang diproduksi semakin banyak dan berlebih sehingga dapat mengiritasi mukosa lambung serta menimbulkan rasa nyeri di sekitar epigastrium. Lalu penyakit kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks merupakan suatu keganasan yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan sel-sel epitel serviks yang tidak terkontrol. Apa sih etiologi dari kanker serviks? Seperti apa sih patofisiologinya kanker serviks itu? Perkembangan kanker invasi berawal dari terjadinya lesi neoplastik pada lapisan epitel serviks, dimulai dari cervical intraepithelial neoplasid atau CIN 1, CIN 2, CIN 3 atau karsinoma
in situ atau KIS. Selanjutnya ini akan berkembang menjadi karsinoma mikroinvasi dan invasi setelah menembus membran basalis. Apa saja sih faktor risiko dari kanker serviks itu? Ada alat kontrasepsi, merokok, obesitas, paritas, IMS, dan diet. Lalu, apa saja komplikasi yang bisa terjadi? Ada gagal ginjal, pembukuan darah, dan pendarahan. Lalu, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama, pencegahan primer melalui vaksin HPV. Yang kedua, pencegahan sekunder, deteksi dini prekursor. Lalu yang ketiga itu ada pencegahan tersier, perawatan paliatif, dan rehabilitatif. Terakhir, seperti apa proses terjadinya kanker serviks? Jadi, kanker serviks berkembang secara bertahap tetapi progresif. Proses terjadinya kanker ini dimulai dengan sel yang mengalami mutasi lalu berkembang menjadi sel displastik, sehingga terjadi kelainan epitel yang disebut displasia. Kemudian berkembang lagi menjadi karsinoma invasif, tingkat displasia, dan KIS dikenal juga sebagai tingkat prakanker. Dari displasia menjadi krisnomia in situ diperlukan waktu 3-7 tahun, sedangkan krisnomia in situ menjadi krisnomia invasif berkisar 3-20 tahun. Sekian dari kami, terima kasih.